Sekarang masuk pada landasan ke NU-an. Ada 5 juga konsep di dalam NU yang menjadi landasan dari keluarga maslahat. Pertama adalah kemaslahatan versi Nahdlatul Ulama, kemudian mabadi khairul ummah, lalu ada konsep tentang enggak kelihatan dari sini. Ada konsep tentang terbaca di situ aswaja an-nahdiyah, lalu ukhuwah dan madhab dan amaliyah NU. Jadi landasannya ada 5 ini. Pertama adalah tentang kemaslahatan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi rupanya di NU itu ada satu konsep kemaslahatan yang agak unik, yang mungkin di tempat lain tidak ditemukan. Pertama, kemaslahatan itu diyakini termasuk di dalamnya adalah darul mafasid. Mencegah keburukan itu juga bagian dari mewujudkan kemaslahatan. Yang kedua tentu saja adalah mewujudkan kemaslahatan. Tapi kalau misalnya ada sebuah tindakan dalam keluarga termasuk di dalamnya, dia mengandung manfaat bagi salah satu pihak, tapi mengandung mafsadat juga bagi pihak lain, maka prinsip dasarnya adalah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Maka hati-hati memutuskan tindakan apapun yang berdampak maslahat bagi diri sendiri, tetapi berdampak mafsadat apalagi mudarat bagi anggota keluarga yang lain. Dan berikutnya yang juga khas dari NU itu adalah prinsip dasar bahwa kemaslahatan yang diakui di dalam Nahdlatul Ulama itu tidak hanya semata-mata kemaslahatan pada hal lama, tetapi juga terbuka pada kemaslahatan baru. Sehingga prinsip dasarnya adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih, menjaga tradisi, kebiasaan, kemaslahatan lama yang memang sudah ada, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil. Tapi Gus Dur katanya mengembangkan tidak hanya mengambil ini Bapak Ibu, tetapi juga al-ijad, mewujudkan kemaslahatan atau hal baru yang lebih maslahat. Jadi kemaslahatan di dalam NU yang menjadi landasan dalam keluarga maslahah itu tidak hanya kemaslahatan di masa lampau, tapi masalah di lampau dan juga yang baru. Yang kedua, kemaslahatan itu ada tingkatannya. Begitu juga dalam berkeluarga Bapak Ibu. Jadi apa yang disebut dengan kemaslahatan itu mesti mempertimbangkan. Misalnya sebuah keputusan untuk kemaslahatan keluarga itu mesti dilihat apakah itu kemaslahatan daruriyah, kemaslahatan hajiyah, dari primer, sekunder, apakah itu hanya kemaslahatan tahsiniyah, tersier. Misalnya Bapak Ibu nyuwun sewu tidak mampu umroh, lalu ada tawaran untuk umroh secara kredit. Umrohnya tidak wajib, Bapak Ibu belum mampu, disuruh hutang pulang. Mana yang mesti dipilih nih? Umroh atau bayar SPP anak? Berarti ibu-ibu sudah tahu nih level dari kemaslahatan. Semua masa umroh itu urusan agama, ibu-ibu nggak boleh dinomor duakan. Mari kita lihat urusan agamanya daruriyah, hajiyah atau tahsiniyah. Kalau urusan agamanya tahsiniyah, ya kita bisa tunda untuk kemaslahatan lain yang itu lebih tinggi levelnya. Kayak tadi SPP itu adalah hifdzul akli, dan kita menjadi kesulitan kalau anak kita tidak sekolah. Gitu kira-kira. Sehingga keluarga itu nanti tidak mudah ditipu dengan iklan-iklan yang agamis ya ibu-ibu. Karena Bapak Ibu karena sudah tahu bahwa kemaslahatan agama itu juga ada yang daruri, ada yang haji, ada yang tahsin. Lalu berikutnya adalah macam-macam bentuk kemaslahatan yang mesti dikembangkan dalam keluarga maslahah. Ini mungkin agak biasa ya, hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul akli, hifdzul aid dan sebagainya. Dan ada 2 nih Bapak Ibu yang agak baru di dalam NU. Itu adalah ini berkembang di halakoh yang dihadiri oleh Bapak Yai Haji Ma'ruf Amin waktu itu, juga Pak Lukman Hakim Saifuddin waktu halakoh itu. Mereka berdua mengingatkan untuk memasukkan hifdzul amni wassalam, menjaga keamanan dan perdamaian itu diyakini sebagai kemaslahatan
untuk hari ini, karena banyaknya Islam dipahami dengan cara-cara yang tertentu sehingga melahirkan konflik. Dan yang kedua adalah hifdzul waton. Jadi hifdzul waton itu diyakini oleh NU sebagai bagian dari kemaslahatan agama. Karena hubbul waton minal iman, mencintai negara itu bagian dari tanggung jawab iman. Jangan cari hadis, memang ini bukan hadis, tetapi ini adalah ungkapan bijak dari para ulama NU untuk menjaga NKRI sebagai bagian dari rasa syukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan untuk merdeka dari penjajahan. Maka NKRI harga yang terakhir adalah hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan, menjaga alam juga dalam berkeluarga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merusak alam. Lalu ruang lingkup kemaslahatan juga Bapak Ibu termasuk dalam berkeluarga nanti, pikirkan kemaslahatan itu tidak hanya untuk orang per orang. Kemaslahatan yang diinginkan di dalam keluarga maslahat itu juga adalah kemaslahatan keluarga, kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan negara, dan kemaslahatan dunia. Jadi sekali lagi kata maslahah yang menjadi konsep kunci dalam keluarga maslahat itu adalah kemaslahatan yang seluas-luasnya. Yang kedua Bapak Ibu adalah mabadi' khairul ummah. Ini ada 5 Bapak Ibu ya. Jadi keluarga menjadi madrasah pertama bagi semua pihak untuk berproses menjadi pribadi yang jujur, amanah, bisa menerima tanggung jawab dengan baik. Al-amanah wal wafa bil ahdi. Ada bedanya amanah dengan ahdun Bapak Ibu. Dua-duanya harus dipenuhi dengan baik. Amanah adalah sesuatu yang melekat, terberikan, bukan diberikan. Kalau al-ahdu itu adalah perjanjian yang dibuat. Perkawinan termasuk al-ahdu, itu juga bagian yang harus dipegang dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah at-ta'awun, tolong menolong. Lalu ada al-adalah, adil, dan al-istiqomah. Istiqomah itu saya dapat penjelasan yang sangat sederhana dari Gus mendengar gitu ya dalam tausiahnya. Istiqomah itu kurang lebih begini. Sholat itu gampang, tapi terus menerus sholat itu perlu ikhtiar karena tidak mudah. Puasa gampang, kalau cuma sehari doang puasa gampang. Kalau istiqomah itu terus menerus puasa. Bersikap baik pada suami istri gampang kalau cuma sekali. Tapi kalau terus menerus ikhtiar, ini yang disebut dengan istiqomah adalah itu. Lalu berikutnya adalah aswajaan nahdiyah. Keluarga maslahat juga mesti menjadi madrasah pertama untuk membangun karakter tawasud, tawazun, i'tidal dan tasamuh atau toleransi. Saya nggak punya waktu banyak untuk menjelaskan. Insya Allah lain waktu semoga bisa. Yang berikutnya adalah ukhuwah. Nah ini agak beda nih Bapak Ibu. Ini juga konsepnya Mbah Wahab ya di NU. Jadi di NU termasuk keluarga maslahah itu punya 3 model ukhuwah. 3 model ukhuwah ini intinya adalah seduluran dengan siapa saja. Gak usah pilih-pilih. Kalau seagama gunakan ukhuwah Islamiyah, tapi harus hati-hati ukhuwah Islamiyahnya tidak boleh bertentangan dengan maqasidus syariah. Kalau tidak seagama tapi sama-sama orang Indonesia, yang ayo seduluran sebagai sesama bangsa Indonesia atau ukhuwah wataniyah, tetapi tidak boleh persaudaraan sesama bangsa ini bertentangan dengan konstitusi negara. Jangan persaudaraan sesama bangsa tapi mau berabrik NKRI, berarti itu bukan persaudaraan sebangsa yang dikehendaki oleh NU. Yang ketiga, kalau tidak satu bangsa dan tidak satu agama, ayo pakai ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, tapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan nilai dasar hak asasi manusia. Lalu berikutnya adalah soal mazhab Bapak Ibu sekalian. Mazhab dan amaliyah NU tentu saja ada mazhab dalam bidang akidah, ada mazhab di bidang tasawuf, ada mazhab di bidang fikih. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah amaliyah NU.
Jadi Bapak Ibu sekarang ini banyak sekali keluarga-keluarga NU yang putra-putrinya itu entah belajar agama di mana, pulang-pulang menganggap bapak ibunya itu syirik, khurafat, bapak ibunya ahli bid'ah karena tahlil, karena ziarah kubur, karena sholawatan dan lain sebagainya. Maka keluarga masalah tentu saja perlu mengamalkan amaliyah khas NU seperti sholawatan, tahlilan, istighosahan dan lain sebagainya. Oke, baik, untuk landasan NU sudah selesai. Sekarang bangunan konsep keluarga maslahannya seperti apa? Kalau gambarnya seperti ini Bapak Ibu, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kurang naik? Bisa nggak naiknya? Bisa nih. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan keluarga maslahah itu kayak apa, gambarnya kayak gini. Ada atap, ada pilar, ada fondasi, dan ada suasana batin. Karena apa? Keluarga maslahah juga tidak hanya memandang keluarga terdiri dari tubuh, tapi juga terdiri dari batin manusia. Lalu apa itu suasana batinnya? Ini berkaitan dengan suasana batinnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang jiwanya karena diliputi dengan kasih sayang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini menarik Bapak Ibu sekalian karena mohon ini saya kayaknya perlu berpesan khusus. Hati-hati menerjemahkan ayat ini karena salah-salah sakinah itu hanya untuk suami. Biasanya diterjemahkan begini Bapak Ibu, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ada dia ciptakan untuk kamu satu orang dari dirimu azwaja, istri-istri. Jadi bapaknya satu, istrinya banyak. Padahal khalaqalakum itu kan jamak mudzakkar, kenapa jadi kamu bukan kalian? Min anfusikum azwajan litaskunu, supaya kamu tenang jiwanya ilaiha, pada istri-istri. Sakinah untuk siapa? Bapak-bapak sudah kalau begitu. Maka perlu mempertimbangkan dua kaidah ini Bapak Ibu sekalian, di mana dalam bahasa Arab jamak mudzakkar itu bisa hanya untuk laki-laki, tapi bisa juga untuk laki-laki dan perempuan. Kalau jamak mudzakkar berdiri sendiri itu biasanya untuk laki-laki dan perempuan. Aqimus shalah, siapa yang wajib sholat? Laki-laki dan perempuan, padahal itu jamak mudzakkar. Oke, itu satu. Yang kedua, dalam fikih memang ada kata zaujun, zaujah. Zaujun suami, zaujah istri. Kalau di dalam Al-Quran itu hanya ada kata zaujun dan azwaj, dua-duanya untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya apa? Zaujun tapi untuk istri. Wa ya adamuskun anta, nah, wazaujuka, sanis wazaujatuka. Maka dengan dua hal tadi, mari kita pertimbangkan terjemahan yang kedua ini. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah dia ciptakan untuk kalian, jamak mudzakkar, laki-laki dan perempuan. Min anfusikum, dari diri kalian, laki-laki dan perempuan, azwaja, bojo-bojo. Bisa suami-suami, bisa istri-istri. Litaskunu, supaya kalian laki-laki dan perempuan tenang jiwanya ilaiha, pada suami-suami atau istri-istri. Jadi siapa yang tenang jiwanya? Dua-duanya. Dan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah wa rahmah ini kelihatannya sama tapi berbeda. Mawaddah itu cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Kalau bapak-bapak dulu melamar istrinya mengatakan begini, saya ingin menikahimu karena aku berbahagia bersamamu, karena aku bahagia bersamamu. Cinta yang bahagia saya. Mawaddah bagus tapi tidak cukup. Bahkan kalau mawaddahnya tipis lalu luntur, tinggal egoisnya. Yang penting saya bahagia, bodoh amat suami atau istri saya menderita demi kebahagiaan saya. Tentu saja itu tidak akan sakinah. Dan sakinah mesti bersamaan dengan rahmah. Rahmah itu adalah cinta
yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Dek, saya ingin menikahimu karena saya ingin kamu bahagia. Nah, ibu-ibu boleh melambung tuh kalau dilamar dengan cara seperti itu. Tapi Bapak Ibu, rohmah saja, rohmah baik tentu saja. Tapi kalau rohmah saja tanpa mawaddah, nanti Bapak Ibu bisa menjadi lilin yang membakar dirinya demi memberi manfaat pada pihak lain, dan itu tidak akan sakinah. Maka sakinah di dalam keluarga itu hanya mungkin terwujud kalau suami dan istri punya mawaddah sekaligus rahmah, mempunyainya, memelihara, menghiburkannya sepanjang usia perkawinan, ikhtiar. Lalu itu suasana batinnya, Bapak Ibu sekalian. Atapnya adalah kemaslahatan. Ini berarti keluarga itu sejalan dengan maqasidus syariah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. Karena atap kemaslahatan itu artinya adalah kemaslahatan menjadi tanggung jawab semua pihak di dalam keluarga, sehingga tidak boleh satu orang pun membuat keputusan atau tindakan yang bagi dirinya maslahat, tapi bagi pihak lain mafsadat, apalagi kalau sampai mudorot, itu tidak boleh. Nah, atap kemaslahatan ini hanya mungkin akan terbentang memayungi seluruh anggota keluarga kalau ada 5 pilar yang menjadi penyangganya. Apa itu? 1, mitsaqan ghalidhan. Suami dan istri sama-sama meyakini bahwa perkawinan itu adalah janji kokoh antara kedua belah pihak dengan Allah, sehingga tidak akan mempermainkan, baik diketahui oleh suami atau istri maupun tidak, gitu. Baik bersama suami istri maupun tidak. Setia pada suami istri bukan hanya karena suami dan istri, karena kalau hanya setia pada suami istri karena suami istrinya, maka akan ada banyak kesempatan untuk tidak setia dan gak ketahuan. Mitsaqan ghalidhan itu berarti kita mesti setia kepada suami atau istri karena Allah, dan kalau setia pada istri atau suami karena Allah, maka tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi yang bisa digunakan untuk berkhianat tanpa diketahui oleh Allah. Jadi mitsaqan ghalidhan itu adalah tanggung jawab langsung kepada Allah. Makanya ada ayat yang bunyinya inna akramakum indallahi atqakum. Lalu di dalam hadis ada yang berbunyi begini, ittaqullaha fin nisa'i, bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan istri, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian membina mereka dengan amanah Allah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Sehingga perilaku suami istri termasuk di atas ranjang wastahlaltum furujahunna, itu mempengaruhi kualitas ketakwaan mereka kepada Allah. Nah, yang berikutnya adalah zawaj. Suami dan istri mesti saling meyakini bahwa keduanya dalam perkawinan adalah berpasangan, bukan atasan dan bawahan, bukan pemilik dan yang dimiliki, bukan juga penguasa dan yang dikuasai. Suami istri adalah berpasangan di dalam Islam. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, saling bergaul secara bermartabat, halalan thayyiban wa ma'rufan. Yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah itu hanya mungkin kalau suami istri itu menjadi pasangan. Kalau menjadi atasan itu bukan musyawarah tapi instruksi dari pimpinan kepada bawahan. Nah, yang 5 ini yang menarik nih. Karena suami dan istri itu dilihat sebagai pasangan, maka konsep yang kelima, pilar yang kelima itu bukan hanya ridho suami bapak-bapak, tapi tarodin, saling ridho antara suami dan istri. Ridho Allah pada istri tergantung ridho suami, ridho Allah pada suami juga tergantung ridho istri. Kenapa? Karena suami istri selama usia perkawinan adalah sedang bermuamalah, dan ridho Allah pada pihak yang bermuamalah tergantung semua pihak dalam muamalah itu, dan ridho Allah tentu saja hanya dalam muamalah yang membawa kebaikan bersama. Jadi inilah 5 pilar perkawinan itu yang bisa menyangga atau kemaslahatan. Jadi keluarga maslahah adalah keluarga, saya nggak bisa kelihatan ini, keluarga yang para anggotanya menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman dan NU, nilai-nilai ke-NU-an,
dalam mengembangkan potensi diri sehingga bisa menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga, bahkan bisa memberi kemaslahatan kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada dunia. Inilah definisi keluarga maslahah. Karenanya secara singkat saya ingin menutup dengan mengingatkan bahwa kemaslahatan dalam keluarga maslahah itu pertama bertumpu pada kemaslahatan individu. Jadi bagaimana caranya kita sama-sama bisa berproses menjadi versi diri yang terbaik sehingga bisa bermanfaat secara maksimal atas dasar iman kepada Allah, dan keluarga maslahah diwujudkan oleh individu seperti ini. Lalu keluarga maslahah juga dia diproyeksikan untuk menjadi bagian dari kemaslahatan umum atau kemaslahatan pada unit sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat, negara, bahkan dunia. Jadi kemaslahatan di dalam keluarga maslahah itu bukan hanya untuk keluarga, tetapi untuk keluarga dan untuk kehidupan seluas-luasnya di luar keluarga. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu bisa terus berproses. Keluarga maslahah adalah proses terus-menerus untuk berikhtiar menjadi individu yang menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta, baik semesta kecil keluarga maupun semesta besar berupa alam semesta. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam